Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah PMPU pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Yanto selaku dosen pengampu dan tidak lupa kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada perkuliahan pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Meila Dwineta sebagai pemateri kedua. Yang kedua ada Ratna Dwi Silvia sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga ada Siti Nurmita sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri Dian Rahma Wijayanti sebagai moderator dan pemateri pertama. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang alat ukur kinerja pasar modal. Kinerja pasar modal merupakan sebuah pencapaian dan perkembangan sebuah perusahaan yang dilihat dari sisi pasar modalnya. Kinerja pasar modal mampu mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Kinerja pasar modal adalah prestasi suatu perusahaan di bidang pasar modal. Kinerja pasar modal menunjukkan sebuah totalitas, sebuah akumulasi resultan dari keseluruhan kinerja masing-masing saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Menurut Hanafi, kinerja pasar modal berarti kondisi pasar modal perusahaan pada periode waktu tertentu yang berbeda dari kondisi sebelumnya, di mana kinerja ini diukur dengan rasio pasar yang terdiri dari rasio pendapatan per lembar saham, rasio harga saham, rasio market to book value, rasio pendapatan dividen, dan rasio pembayaran dividen. Kinerja pasar modal merupakan kemampuan perusahaan mempertahankan dan memperbaiki kinerja dan kepercayaan kepada para investor sehingga harga saham perusahaan di bursa saham dapat meningkat. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang. Rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat atau para investor atau para pemegang saham menghargai perusahaan sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku saham. Menurut Hanafi, rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut pandang investor ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Meila Dwineta. Selanjutnya, rasio pasar modal. Rasio pasar modal sebagai berikut: earning per share, dividend payout ratio, dividend yield ratio, market to book value ratio, price earning ratio. 1. Earning per share rasio pendapatan per lembar saham. Menurut Alwi 2003, earning per share biasanya menjadi perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan manajemen. EPS menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan return dari setiap lembar saham. Semakin besar nilai EPS, semakin besar keuntungan yang diterima pemegang saham. Seorang investor membeli dan mempertahankan saham suatu perusahaan dengan harapan akan memperoleh dividen atau capital gain. Laba biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen dan kenaikan harga saham di masa mendatang.
Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan perusahaan. EPS hanya dihitung untuk saham biasa. Praswoto 2005. EPS dapat dihitung sebagai berikut. EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Contoh perhitungan EPS. PT Aman Laila mempunyai modal saham biasa yang beredar dalam tahun 2019 sebanyak 1 juta lembar. Laba bersih setelah pajak sebesar 1 miliar. Perusahaan kemudian memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar 100 miliar kepada pemegang saham. Berapakah EPS atau lembar per lembar sahamnya? Jawabannya, EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen dibagi jumlah lembar saham. Hasilnya 900. Jadi EPS PT Aman Laila sebesar 900. Selanjutnya fungsi earning per share atau EPS. Earning per share EPS mempunyai fungsi baik untuk perusahaan maupun untuk investor. Adapun fungsi EPS sebuah perusahaan antara lain: 1. Sebagai variabel utama yang digunakan untuk menghitung price earning atau rasio harga pendapatan. Sebagai salah satu gambar. 2. Sebagai salah satu gambar kondisi perusahaan terbuka atau TBK secara profesional dan transparan dalam laporan keuangan. 3. EPS berfungsi untuk menunjukkan profitabilitas perusahaan yang bergambar pada setiap lembar saham. Selanjutnya yaitu penilaian EPS atau earning per share atau laba per saham. Umumnya, laba per saham yang tinggi menandakan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan laba per saham yang rendah. Artinya, perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk dibagikan ke pemegang sahamnya. Meskipun demikian, investor tidak hanya memperhatikan nilai dari laba per lembar saham ini saja untuk membuat keputusan membeli atau tidak membeli saham pada perusahaan yang bersangkutan, karena pada dasarnya EPS ini dapat berubah menjadi tinggi apabila jumlah saham yang beredar dikurangi. Selanjutnya ada price earning ratio atau rasio harga laba. Menurut Muljadi 2006, price earning ratio atau PER menunjukkan berapa banyak investor yang bersedia membayar untuk tiap rupiah dari laba yang dilaporkan. Oleh para investor, rasio ini digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Kesediaan para investor untuk menerima kenaikan PER sangat bergantung pada prospek perusahaan. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki PER yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki PER yang rendah pula. Menurut Prastowo 2005, rasio ini untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham. PER dapat dihitung sebagai berikut. PER sama dengan harga saham dibagi laba per saham. Selanjutnya yaitu fungsi price earning ratio atau PER. Yang pertama untuk memprediksi harga valuasi harga suatu saham. Yang kedua untuk memprediksi range valuasi atau undervalue dan overvalue harga suatu saham. Dan yang ketiga merupakan variabel yang mewakili atau menggambarkan psikologis ekspektasi dan persepsi penilaian investor atau pelaku pasar. Selanjutnya yaitu market to book value ratio atau rasio pasar per buku. Rasio ini menunjukkan seberapa besar nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tambahan wealth kekayaan yang dinikmati oleh pemilik perusahaan. Menurut Husnan 2006.
Menurut Prastawa 2005, jika harga pasar berada di bawah nilai bukunya, investor memandang bahwa perusahaan tidak cukup potensial. Bila seorang investor pesimistik atau prospek suatu saham, banyak saham dijual pada harga di bawah nilai bukunya. Sebaliknya, jika investor optimistik, maka saham dijual dengan harga di atas nilai bukunya. MBV dapat dihitung sebagai berikut. MBV sama dengan harga pasar saham dibagi nilai buku saham. Fungsi market to book value ratio atau rasio pasar per buku adalah membandingkan nilai pasar per saham perusahaan. Apabila nilai pasar per saham lebih kecil daripada MDFR perusahaan, berarti sahamnya murah. Sebaliknya, jika nilai pasar per saham lebih besar, maka harganya dikategorikan mahal. Selanjutnya, dividend yield ratio atau rasio pendapatan dividen. Dividend yield adalah dividen yang dibayarkan dibagi dengan harga saham sekarang. Jones 2004. Dividend yield dinyatakan dalam bentuk persentase yang merupakan salah satu komponen dari total return sama dengan yield plus price check. Dividend yield merupakan sebagian total dari return yang akan diperoleh investor. Biasanya perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividen yield yang rendah karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian karena perusahaan dengan prospek yang tinggi akan mempunyai harga pasar saham yang tinggi, yang berarti pembaginya tinggi, maka dividen yield untuk perusahaan macam ini akan cenderung lebih rendah. Hanafi 2004. DYR dapat dihitung sebagai berikut. DYR sama dengan dividen per saham dibagi harga per saham. Selanjutnya, dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividen. Rasio ini melihat bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Bagian ini tidak dibagikan, akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Hanafi 2004. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya, perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah akan mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran dividen juga merupakan kebijakan dividen perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka semakin lambat atau kecil pertumbuhan pendapatan perusahaan. DPR sama dengan dividen per saham dibagi EPS. Manfaat dividen payout ratio atau DPR yaitu untuk menetapkan nilai dividen payout ratio atau DPR, maka perusahaan harus bisa menerapkan dan memperhitungkan kebijakan dividen agar manfaatnya bisa dirasakan oleh perusahaan dan juga para pemilik saham perusahaan. Nah, beberapa manfaat dari menetapkan nilai dividen payout ratio adalah sebagai berikut. 1. Untuk pihak perusahaan, informasi terkait presentasi rasio pembayaran dividen bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menetapkan nilai laba ditahan ataupun sumber pendanaan guna mendukung kegiatan operasional perusahaan dan sekaligus mengembangkan bisnisnya. 2. Untuk pihak pemilik saham, informasi terkait adanya presentasi di rasio pembayaran dividen bisa digunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan soal investasinya. Apakah akan menambah dana investasi atau tidak, karena hal itu sehubungan dengan harapannya dalam mencapai keuntungan nilai investasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.